Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Fauzia dengan NIM 20070027. Di sini saya akan membahas materi mengenai konvenan internasional, nasional, dan lokal tentang hak anak dan perlindungan anak. Adapun pembahasannya, yang pertama pengertian, yang kedua pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan klaster, yang ketiga prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, dan yang keempat 5 klaster Konvensi Hak Anak. Apa itu konvenan? Konvenan merupakan sebuah perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang satu hal atau permasalahan. Konvensi digunakan untuk perjanjian secara spesifik seperti Konvensi Hak Anak. Konvensi mempunyai arti yang sama dengan perjanjian, konvenan, fakta, atau kesepahaman yang kesemuanya merujuk pada instrumen hukum internasional. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjadikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi Hak Anak merupakan pembuktian atas upaya dan dukungan perlindungan terhadap anak agar kehidupan anak menjadi lebih baik. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat. Artinya, pada saat terjadi kesepakatan perjanjian, maka negara tersebut terikat pada janji-janji atau klausul yang ada di dalamnya, dan negara wajib melaksanakannya. Lalu adapun tujuan Konvensi Hak Anak, yaitu menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Yang kedua, pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan klaster. Ada langkah-langkah implementasi umum. Terdapat pada pasal 4, yaitu negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain. Pada pasal 42, negara berkewajiban menyebarluaskan isi KHA dan diketahui secara luas. Pada pasal 44, negara berkewajiban membuat report PBB masyarakat. Lalu yang kedua ada definisi anak. Tercantum dalam pasal 1, anak merupakan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang mengatur. Bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum. Non-diskriminasi terdapat pada pasal 2, yang terbaik bagi anak terdapat pasal 3, hak hidup dan kelangsungan hidup terdapat pada pasal 6, dan penghargaan terhadap pandangan anak terdapat pada pasal 12. Yang keempat, hak sipil dan kemerdekaan. Yang kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang keenam, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang ketujuh, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kedelapan, perlindungan khusus. Pembahasan yang ketiga mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Non-diskriminasi. Adanya persamaan hak merupakan prinsip universalitas dalam hak asasi manusia. Pasal 2 KHH membuat kewajiban mendasar bagi negara-negara peserta yang mengikatkan diri atau meratifikasi dengan Konvensi Hak Anak. Tujuannya adalah untuk menghormati dan menjamin
semua hak anak dalam seluruh jurisdiksi nasional dan tidak ada diskriminasi dalam wujud apapun. Adanya non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi semua anak, artinya setiap anak mempunyai hak yang sama. Konvensi persamaan hak ini berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali. Apapun latar belakangnya, baik ras, etnis, suku, atau sosial, warna kulit, kekayaan, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, status kelahiran, atau jenis kelamin, semua anak memiliki hak yang sama. Kebutuhan yang paling baik bagi anak. Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prioritas utama. Harus benar-benar dipertimbangkan ketika kita selaku orang tua atau pemerintah membuat keputusan yang akan berdampak besar kepada anak. Ketika akan mengambil keputusan, berpikirlah dengan bijaksana, karena hal tersebut akan berpengaruh bagi keberlangsungan hak anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hak yang berkaitan dengan hidup dan perkembangan merupakan prinsip indivisibilitas hak asasi manusia. Artinya, hak tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibagi dan harus utuh sebagai hak asasi manusia. Prinsip hak hidup artinya adanya pengakuan bahwa hak hidup adalah hak anak atas kesinambungan hidup yang melekat kepada dirinya. Bagi seorang anak, setiap perkembangan harus dijamin, seperti yang tercantum pada pasal 6 KHA sebagai prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2002. Penghargaan pada pernyataan hak anak. Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak artinya menghargai pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pendapat yang disampaikan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambil keputusan. Pasal 12 ayat 1 KHH. Pembahasan yang keempat mengenai 5 klaster konvensi hak anak. Yang pertama, hak sipil dan kebebasan. Setiap anak memiliki hak dan kebebasan sipil, yaitu kebebasan sebagai rakyat atau masyarakat. Misalnya, kebebasan berpendapat, kebebasan akademis atau belajar, dan kebebasan bermain. Kebebasan sipil adalah hak dan kebebasan yang melindungi seseorang dari negara yang didukung oleh sistem hukum suatu negara. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat pada pasal 5, 18, ayat 1-2, ayat 9, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 27, dan ayat 4 dan 39. Pasal-pasal tersebut mengatur hubungan anak dengan orang tua atau keluarganya, baik hubungan ekonomi, sosial, budaya, maupun hubungan sipil dan hukum. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar atau sosial. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar atau sosial terdapat pada pasal 6, 18, ayat 3, 23, 24, 26, dan 27 ayat 1-3. Pasal tersebut salah satunya tentang hak-hak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, seperti pencegahan penyakit, imunisasi lengkap, menghindari kurang gizi, pengurangan angka kematian bayi, layanan kesehatan posyandu, puskesmas, termasuk asuransi kesehatan BPJS dan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Anak cacat atau difabel berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang normal. Yang keempat,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya terdapat pada pasal 28, 29, dan 31. Hak-hak di sini pada umumnya diturunkan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku bagi orang dewasa. Anak berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Pada saat ini, pendidikan dasar di Indonesia baru wajib belajar 9 tahun atau setara dengan tingkat SLTP. Ada juga yang mewajibkan hingga 12 tahun, tetapi belum merata. Aturan wajib belajar 12 tahun baru berlaku di kota-kota besar saja. Yang kelima, perlindungan khusus. Selain bentuk perlindungan yang berlaku secara umum, anak pun berhak atas perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut terdapat pada pasal 22, 38, 39, 40, 37B sampai D, 32, 33, 34, 35, dan 36. Kategori tentang perlindungan khusus dibagi lagi menjadi 4 subkategori, yakni yang pertama, perlindungan bagi anak dalam situasi konflik bersenjata dan yang menjadi atau mencari status pengungsi. Yang kedua, perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, perlindungan bagi anak dari eksploitasi hukum, penyalahgunaan obat dan narkotika, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan, atau dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Yang keempat, perlindungan bagi anak-anak dari kelompok minoritas serta kelompok masyarakat adat. Pembahasan berikutnya mengenai hak dalam perlindungan dari kekerasan fisik pada anak usia dini yang dilakukan oleh orang tua. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat dari adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Apa penyebab terjadinya kekerasan fisik pada anak usia dini? Akhir-akhir ini banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak. Ada yang dipukul, disiram dengan air panas, hingga ada juga yang tubuhnya disetrika. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru. Orang yang seharusnya melindungi akan tetapi salah cara melindunginya. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Penyebab kekerasan fisik yang terjadi pada anak usia dini yaitu adanya kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua, adanya trauma yang dialami orang tua di masa kecilnya, faktor kultural atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan struktural atau pola-pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Bagaimana Islam memandang kekerasan terhadap anak? Untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan diklik link YouTube berikut ini. Adapun solusi untuk mencegah kekerasan fisik terhadap anak dengan adanya penguatan keluarga, aspek spiritual, dan peran serta pemerintah dalam penegakan hukum. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yaitu dengan mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti pemasangan stiker,
pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan dari pemerintah daerah agar hak-hak anak perlu dilindungi. Hak anak memerlukan proses yang berkesinambungan dari berbagai pihak. Sosialisasi KHA menjadi sangat penting untuk meningkatkan komitmen guna mendorong pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga, serta masyarakat agar lebih berperan aktif bersama lindungi anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA. Dengan demikian, sebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak rumusan KHA dan mampu mendapat pemahaman mengenai hak anak. Upaya signifikan terkait ratifikasi KHA juga ditunjukkan dengan penempatan berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, pembentukan kelembagaan dan rencana aksi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. KHA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan prinsip dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, dan hak partisipasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Namun mirisnya, pelanggaran hak atas anak kerap terjadi di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, selama bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2018, korban kekerasan psikis 1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 anak, dan korban penelantaran 649 anak. Tingkat kekerasan pada anak yang relatif tinggi saat ini mengkhawatirkan dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak yang bersangkutan bila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Dengan dipahaminya KHA mampu meningkatkan sensitivitas dan kepedulian para pihak untuk bersama hadir dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam wujud karya nyata. Lahirnya kebijakan terkait pelindungan anak yang benar-benar responsif terhadap pemenuhan hak anak dan bersifat implementatif serta memastikan tersedianya lembaga layanan untuk anak yang didukung oleh SDM yang handal dan terlatih. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.